Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang telah memberi kita nikmat kesehatan, nikmat kesempurnaan, nikmat kecintaan, nikmat iman, nikmat ilmu, dan nikmat amal, sehingga kita bisa melakukan ujian akhir semester mata kuliah etika bisnis. Salawat serta salam tak lupa kita hanturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai rahmatil lil alamin. Baik, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok saya dan pemateri saya. Saya dari kelompok 3 dan atas nama Fahrul sebagai moderator dan pemateri pertama. Adapun pemateri kedua yaitu adalah Hardianti Paharudin, dan adapun pemateri ketiga yaitu adalah Raoda Reskiana, dan adapun pemateri keempat yaitu adalah Nabila Triwulandari. Baik, saya akan membacakan poin pertama yaitu adalah gambaran singkat tentang materi presentasi. Skandal data Facebook Cambridge Analytica adalah skandal yang melibatkan pengumpulan informasi pribadi 80 juta pengguna Facebook oleh Cambridge Analytica. Cambridge Analytica ini menggunakan data dari jutaan profil jejaring sosial untuk mempengaruhi hasil pemilu Presiden Amerika Serikat pada 2016 lalu sejak 2014 silam. Dan adapun poin kedua atau slide kedua yaitu adalah perusahaan Cambridge Analytica dan Facebook. Perusahaan Cambridge Analytica yaitu adalah Cambridge Analytica didirikan sekitar tahun 2013 dengan fokus awal pada pemilu Amerika Serikat. Cambridge Analytica memasarkan dirinya sendiri sebagai penyedia riset konsumen, perikanan tertarget, dan layanan lain berkaitan dengan data untuk klien politik dan korporasi. Klien perusahaan Cambridge Analytica. Donald Trump merupakan klien dari Cambridge Analytica pada Pilpres Amerika Serikat 2016 lalu. Selain bekerja pada pemilu yang menghantarkan Trump mencapai Gedung Putih, Cambridge Analytica juga terlibat dalam kampanye politik di berbagai belahan dunia. Di Amerika Serikat, analisis mereka memanfaatkan data untuk menciptakan ribuan pesan yang menyasar pemilih melalui profil-profil mereka di media sosial seperti Facebook, Snapchat, atau layanan streaming Pandora Radio. Media massa Inggris menengrai Cambridge Analytica sebagai pihak yang berada di balik kampanye Inggris keluar dari Uni Eropa atau Brexit. Secara global, Cambridge Analytica beroperasi di Italia, Kenya, Afrika Selatan, Kolombia, dan Indonesia. Materi selanjutnya yaitu Cambridge Analytica melakukan penambangan data. Cambridge Analytica mengembangkan sebuah teknik untuk mendapatkan data Facebook dari kuis kepribadian bernama This is Your Digital Life. Tipe kuis yang memang cukup populer di Facebook dikerjakan oleh perusahaan pihak ketiga yakni Global Sciences Research. Kuis ini menggunakan algoritma yang secara personal memprofil dan menarget mereka yang berada di usia pemilih. Pengguna yang bermain kuis tidak sadar bahwa data pribadi mereka, misal alamat, usia, jaringan pertemanan, serta kecenderungan agama dan politik, itu terekam dan terkumpul secara otomatis melalui kuis kepribadian tersebut. Data-data dipanen ini termasuk diantaranya adalah apa saja yang Anda like di berbagai situs di Facebook. Dengan data yang dibangun dari like ini saja, algoritma yang dikembangkan Cambridge Analytica bisa mengetahui berbagai hal seperti ras, gender, orientasi seksual, bahkan trauma masa kecil dan juga kerentanan terhadap narkoba tertentu. Selanjutnya, jenis aplikasi yang digunakan oleh Cambridge Analytica. Aplikasi yang dibuat Kogan yaitu This is Your Digital Life diujikan pada Juni 2014 kepada 3.000 pengguna Facebook. Namun, Cambridge Analytica tidak hanya mengakses data peserta kuis, melainkan juga teman-teman Facebook mereka. Akibatnya data puluhan juta pengguna termasuk dari Indonesia ikut bocor. Kuis ini mensyaratkan pengguna menyertakan informasi diri seperti riwayat pendidikan dan tempat tanggal lahir. Selain data pribadi, aplikasi ini juga mengumpulkan data atau like para pengguna tokoh-tokoh yang diikuti. Sumber berita yang dibaca juga reaksi mereka terhadap suatu isu. Data ini memungkinkan Cambridge Analytica menargetkan kelompok orang yang belum menentukan pilihan.
tetapi memiliki probabilitas tinggi untuk memilih. Kampanye Trump pun menjadi lebih cepat atau lebih tepat sasaran. Selanjutnya, siapa sosok yang melaporkan dan membuka skandal tersebut? Pada Maret 2018, sejumlah media memberitakan kabar tentang praktik bisnis Cambridge Analytica. Surat kabar Amerika The New York Times dan surat kabar Inggris The Observer merupakan pihak pertama yang membuka aib Cambridge Analytica. Keduanya itu melaporkan bahwa perusahaan telah memperoleh dan menggunakan data pribadi penggunaan Facebook dari seorang peneliti eksternal yang mengatakan kepada Facebook bahwa ia mengumpulkan untuk tujuan akademik. Lebih dari 50 juta data pengguna Facebook dikumpulkan tanpa izin pengguna dan itu menjadikannya sebagai kebocoran data terbesar sepanjang sejarah di jaring media sosial. Respon founder Facebook terkait skandal tersebut. CEO Facebook, Mark Zuckerberg telah mengonfirmasikan kebocoran data tersebut. Facebook kemudian membatasi akses penggunaan aplikasi eksternal ke data penggunanya. Saya yang memulai Facebook, dan pada akhirnya saya yang akan bertanggung jawab atas apa yang terjadi di platform kami. Kami akan belajar dari pengalaman ini untuk menjaga keamanan platform kami dengan lebih baik dan membuat komunitas kami lebih aman bagi semua orang, kata Zuckerberg melalui sebuah catatan di akun Facebooknya. Bentuk pertanggungjawaban founder Facebook terkait skandal tersebut. Zuckerberg menegaskan Facebook bakal menginformasikan pengguna yang datanya dimasukkan ke dalam sel yang diduga diterima oleh Cambridge Analytica. Yang pertama, dia akan menyelidiki sebuah aplikasi dengan akses ke data Facebook dan menuntut audit aplikasi apapun dengan aktivitas yang mencurigakan. Yang kedua, dia akan membatasi akses data pengembangan lebih jauh lagi untuk mencegah penyalahgunaan lainnya. Yang ketiga, meluncurkan tol di bagian atas Newspad yang akan menunjukkan kepada pengguna aplikasi mana yang memiliki akses ke data mereka dan memungkinkan mereka mencabut izin aplikasi tersebut. Rincikan efek yang menimpa perusahaan Cambridge Analytica dan Facebook. Akibat kebocoran data pengguna, Facebook didenda sebesar 6 triliun rupiah. Kasus skandal kebocoran jutaan data pengguna Facebook melibatkan Cambridge Analytica berujung pada denda. Perusahaan milik Mark Zuckerberg ini dijatuhi denda sebesar 5 miliar US dollar atau sekitar 6,9 triliun rupiah oleh Komisi Perdagangan Federal. Dilaporkan CNN Indonesia, denda yang dijatuhkan FTC terhitung besar. Pasalnya, tuntutan sebelumnya hanya denda sebesar 22,5 juta US dollar atau sekitar 3,1 miliar rupiah untuk kasus serupa yang menimpa Google pada tahun 2012 lalu. 10. Data sangat diburu dan banyak ditambang sehingga Cambridge Analytica melakukan penambangan pengguna Facebook. Cambridge Analytica menambang data dari Facebook dan mereka mengolah data itu untuk memetakan kepribadian pengguna lalu menggunakannya sebagai target audiens iklan digital. Target yang dihasilkan sangat spesifik, hingga taraf hidup atau biasa disebut sebagai micro-targeted online advertisement. Dalam keterlibatannya dengan kampanye Donald Trump, Cambridge Analytica menyediakan banyak sekali data mentah audiens seperti informasi demografi, kontak pribadi, kecenderungan politik sampai bagaimana pemilih Amerika menyikapi berbagai macam masalah di sekeliling mereka. Latar belakang perusahaan sehingga tidak patuh terhadap tata kelola perusahaan, pelanggaran etika, sehingga terjadi skandal yang disebut sebagai kejahatan elektoral. Nah, salah satu alasan perusahaan melakukan kejahatan elektoral itu karena ingin memperoleh keuntungan puluhan juta data pribadi dengan cara yang tidak benar dan melanggar etika bisnis dalam menjalankan perusahaan. Misalnya saja, dari pengguna Facebook terindikasi kuat dicuri oleh Cambridge Analytica dan digunakan sebagai alat pemenangan pemilu, salah satunya di Pilpres Amerika pada 2016.
Cambridge Analytica juga memperoleh data pribadi milik sekitar 50 juta pengguna Facebook melalui aplikasi kuis yang bernama This is 12 yang harus dilakukan oleh perusahaan teknologi dalam menjamin perlindungan data pribadi. Berikut ini beberapa langkah yang paling direkomendasikan agar data pribadi perusahaan terlindungi, yakni yang pertama membuat klasifikasi data yang ada di perusahaan, yang kedua mengkategorikan jenis data, hak akses, dan tanggung jawab bagi karyawan pemegang data. Yang ketiga, menetapkan aturan resmi, cara format email. Yang keempat, membuat SOP yang mewajibkan karyawan mengembalikan laptop dan komputer dari perusahaan. Yang kelima, membuat SOP terkait aturan backup data. 6. Membuat surat perjanjian tentang kerahasiaan data dari perusahaan yang dipegang oleh karyawan.